suntiknya dulu dibersihkan. Sharing pengetahuan tentang bagaimana merawat dan mendampingi proses persalinan anjing, ditemani sama Bu Bidan. Biasanya sakit kulit, vaksin tuh di punggungnya tidak. Selamat sore teman-teman dog lover semua. Edisi kali ini kita mau memberi sharing pengetahuan tentang bagaimana merawat dan mendampingi proses persalinan anjing. Edisi ini spesial ditemani sama Bu Bidan bersama Mame Geger Geden ya. Nah, ini salah satu joki pawang dan peternak di Salatiga seperti saya. Cuma dia cukup terkenal di bawah jokinya Pacak. Jadi buat teman-teman yang kesulitan kawin sama dia ini bisa dibantu ya. Nah, di sini kita ditemani anjing Golden Retriever. Ini sudah hari ke-62 hari. Terus ini baru udah keluar 1 ekor, sebenarnya sudah keluar 1 ekor. Nah, sekarang nanti kita akan bantu tahap-tahap proses selama kelahirannya dan setiap tahapan-tahapannya. Nah, yang perlu disiapkan perlengkapan ini perlu disadari teman-teman, ilmu ini kita berikan untuk buat teman-teman yang mungkin lokasinya jauh dari dokter, mungkin ya, atau mungkin ada dokter cuma Anda lahirnya di tengah malam anjingnya, jadi kesulitan untuk mendapatkan dokter. Jadi perlu penanganan pertama sebelum mendatangkan dokter. Tetap yang terbaik adalah dokter. Kita hanya membantu penanganan pertama ketika tidak adanya dokter yang bisa membantu. Nah, sekarang kita mulai dari persiapan apa yang harus kita punya. Jadi ketika anjing Anda kawin dan mau melahirkan, itu harus sudah siap waspada. Yang paling pokok kita punya apa aja, Mas? Ini apa, Mas? Suntikan ya, buat nyuntik oksitosin, obat pacu pada anjing ya. Nanti harus sekali pakai, harus steril juga ya. Nah, ini obatnya untuk obat pacu dibutuhkan saat ada kendala ya. Jangan saat disuntik ya. Ya, jadi jangan teman tetanggamu lagi nongol baik-baik tiba-tiba kamu suntik itu kan, nah itu malah jadi huru-hara ya. Jadi perlu diketahui ini belinya di apotek, jangan di toko sembako. Nah, ini kita punya split suntikan injeksi. Ketika nanti kita ajari bantu caranya, itu kita pakai ini untuk pacu ketika contoh anjing sungsang atau anjing kehabisan tenaga untuk mengeluarkan anak, kita perlu bantuan suntik pacu ya. Tapi selamanya itu bisa normal, dia bisa alami kok ya. Terus ini oksitosin itu buat obat khusus buat suntik pacu ya, untuk memicu ya, untuk memicu rezeki ekonomimu ya kerja ya, jangan nyuntik ini. Terus apalagi tak ada pakai sarung tangan, kenapa, Mas? Nah, ini karena saat ini keadaan ya, kan seharusnya jika kita butuh buat steril juga. Ya gini teman-teman, jadi kita memang sengaja tidak pakai sarung tangan karena sarung tangan sebenarnya penting buat steril. Cuma kita ada kendala biasanya di proses melahirkan harus perlu menarik anakannya karena ada kesulitan biasanya. Cuma itu kalau pakai sarung tangan licin sekali. Jadi kita kesulitan. Jadi dari tangan polos, tapi pastikan tanganmu steril, bersih, bebas dari dosa, iri dengki, dan sakit hati. Sucikan hatimu, sucikan pikiran, jiwa dan raga, karena kosong adalah bersih, bersih adalah kosong. Pause dulu. Nah, terus yang paling penting, pastikan punya segelas kopi panas. Nah, untuk membangkitkan hasratmu ya, hasrat untuk bekerja. Nah, terus teman-teman, kita karena ini biasanya kita sudah 1 jam tapi kok tidak keluar lagi. Normalnya anjing itu setengah jam sekali keluar, tapi kadang 1 sampai 2 jam lah perlu bantuan, kita suntik lah, akan dibantu oleh Mas Mame. Terus kita suntik. Nanti kita biasanya efeknya dalam setengah jam sudah bisa lihat efeknya. Nanti juga posisi suntiknya di mana kita harus dipelajari ya, jangan sampai keliru. Nanti kita lihat ya. Yuk langsung Mas disuntik aja. Nah teman-teman, nanti suntiknya itu kita akan ada 3 model suntikan intramuskular itu, intravaskular, subkutan, sama intravena. Kalau vena itu berarti buat sini di kakinya, di venanya itu dia tetap dokter. Terus subkutan itu biasanya buat sakit kulit, vaksin terus di punggungnya tidak kena otot, tidak kena daging, kenanya
bawah kulit aja. Lalu yang kita suntikan adalah nanti intermaskular, tembus otot dan daging, letaknya di paha belakang ya, di paha belakang sini belakangnya yang ada dagingnya ya. Yang disuntik anjingnya, jangan badanmu sendiri ya, tolong stop hasratmu untuk menyuntik gitu nih. Ya langsung. Dosisnya berapa nanti mas dosisnya? Ini kasih 1 mili ya, Ya. dosisnya. Untuk oksitosin kita punya 1 cc. Untuk anjing apapun kita 1 cc pakainya ya. Kita sisihkan obatnya. Udah ya. Kenapa perlu dimegang karena kalau di intermaskular itu agak sakit ya teman. Beda sama sebutan seperti vaksin itu tidak terlalu sakit buat anjing, jadi cukup nganu. Nah, setelah itu ini dibuang, jangan kamu coba jual online, kebangetan ya. Bungkus lagi, kamu kenangan tidak apa-apa. Karena kalau kamu punya mental aset orang dokter, coba kamu turun jalan mau tak suntik enggak? Lah itu siapa tahu kamu punya, kalau ada yang mau berarti kamu punya pesona seorang dokter. Yang kita tunggu kurang lebih biasanya 15-30 menit efeknya. Kita lihat nanti kontraksinya bagaimana dan prosesnya ya teman-teman. Nah, sambil menunggu kita prosesnya perlu diketahui tentang aturan untuk bagaimana kita harus waspada selama menunggu lahiran. Itu sudah gelisah dia langsung ketika pacak harus tahu tanggalnya, karena normalnya kehamilan tuh untuk anjing 60 hari kalender, 60 sampai 70 hari ya. Jadi ketika ketahuan kawin kapan, misal tanggal 1, harus waspada di 60 harinya, harus mulai siap. Ketika dia mulai gelisah itu harus segera ditangani ya. Contoh kalau ada cairan hijau, cairan hitam itu harus segera didesar biasanya ya. Tapi kalau dia keluar cairannya bening putih, itu berarti dalam hitungan jam dia akan melahirkan. Ciri-cirinya lain adalah biasanya tidak mau makan, biasanya dalam 1 hari dia biasanya sudah keluar ya. Ini sudah mau kontraksi ini lihat kontraksinya. Ini pas dulu. Tuh, itu teman-teman proses kontraksi seperti itu. Perlu dilihat perutnya bergelombang seperti ombak. Itu jadi kontraksi dan mau keluar. Jadi biar tahu kalau itu sudah mau keluar, itu sudah ciri-cirinya. Biarkan placentanya dulu dibersihkan. Biarkan induknya memotong placentanya sendiri ya. Sangat cat ini.